Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di siang ini kita bisa memulai kembali kajian rutin kita di waktu hari Senin siang ini, yang dimana kita sampaikan tema tentang adab dan akhlak. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, kita melanjutkan membacakan kitab kecil dari Syekh Utsaimin. Beliau menulis salah satu karyanya Al-Adabul Asyrah, yaitu tentang adab-adab yang 10 atau 10 adab. Adab yang pertama tentang masalah salam sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk kepada penjelasan beliau tentang adab yang kedua. Qala al-musannif, berkata pengarang, wafaqahullah, semoga memberikan taufik kepadanya, atsani idza aradta dukhula ala ahadin fasta'dzin waqifan an yaminil bab aw yasari fa in udina lak dakhal wa in qila laka irji' farji'. Adab yang kedua, beliau menyampaikan, jika engkau ingin masuk kepada salah seorang, maksudnya jika ingin bertamu kemudian ingin memasuki rumahnya, fasta'dzin, maka mintalah izin. Yang pertama bagian adalah minta izin. Waqifan an yaminil bab aw yasari, ketika minta izin hendaklah berdiri di kanan pintu atau kiri pintu, tidak pas di depan pintu. Fa in udina, maka jika diizinkan, laka bagimu dakhal, maka silahkan kamu masuk. Wa in qila laka, dan jika dikatakan kepadamu irji, pulanglah, farji, maka pulanglah. Di sini ada beberapa poin para jemaah, paling tidak yaitu ada 4 poin atau 3 poin. Yang pertama, dikatakan oleh pensyarah muridnya beliau bahwasanya dzakarul musannif al-adab ats-tsani, pengarang mengatakan, menyebutkan tentang adab yang kedua, minal adabil asyrah, dari adab yang 10, wa yata'allaqu bi adabil istidzan, yaitu terkait dengan adab minta izin. Fihi arba'u masaila, di sini ada 4 poin, ada 4 kandungan hadis, ada 4 poin. Maka kita sampaikan yang pertama dan yang kedua insyaallah, adapun yang dua berikutnya di waktu berikutnya insyaallah. Fal mas'alatul ula, dari bagian yang pertama, masalah yang pertama, fi qaulihi, di dalam perkataan beliau, idza aradta dukhula ala ahadin fasta'dzin, kalau kamu ingin masuk kepada salah satu rumah seorang, maka hendaklah minta izin. Minta izin. Maka beliau menjelaskan al-mubayyin mahallal istidzan. Maka di sini yang pertama
terkait dengan masalah penjelasan tentang masalah letaknya izin. Jadi kapan kita izin, di mana kita minta izin. Kapan kita minta izinnya? Ketika kita itu mau masuk ke rumah seseorang. Maka beliau mengatakan wahwa inda iradati dukhul, yaitu ketika mau masuk. Namanya izin sebelum masuk rumah para jamaah itu sebelumnya dan masih di luar. Ini letaknya, waktunya kita minta izin. Ya. Faman arada ayadkhula qaddama istidana. Kalau seorang ingin masuk rumah, hendaklah minta izin terlebih dahulu. Walam yu'akhirhu hatta yadkhula, jangan diakhirkan, jangan masuk dulu kemudian baru izin. Ya. Famahalul adabi qabla dukhuli la ba'da. Maka letaknya adab di sini adalah sebelum masuk rumah minta izin, bukan setelahnya. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Ini sesuatu yang sudah kita ketahui. Tapi kalau kita, terutama kita yang berada di kampung, ya, berada di kampung ini kadang-kadang bahasa Jawanya sarepotan. Kenapa? Ya karena mereka kadang biasanya belusukan ke rumah kita atau ke rumah orang lain. Jadi belum ada izin sebelumnya masuk, baru kemudian di dalam mencari. Ya, setelah di dalam baru mencari. Ini tidak ada adabnya. Ini ada tidak beradab di sini. Maka kita sebagai seorang muslim harus mengingatkan, terutama menjaga diri kita jangan seperti itu. Yang kedua, kemudian mengingatkan orang lain berbuat seperti itu. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Makna isti'dzan adalah talabul idzin, yaitu isti'dzan maknanya minta izin. Namanya minta sebelumnya. Ya. Tidak kemudian setelah masuk baru minta izin, tidak. Maka kita mengingat ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-27. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jelas di dalam ayat ini para jamaah yang diseru orang yang beriman. Sehingga kalau orang memiliki iman seharusnya memperhatikan hal ini. Sebaliknya kalau orang tidak peduli, cuek dengan masalah ini, dipertanyakan keimanannya. Allah firmankan la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum, janganlah kalian memasuki rumah-rumah selain rumah kalian. Artinya kalau rumah sendiri ya namanya rumah sendiri ya masuk saja. Maka selain rumah kita, rumah siapa? Ya rumah pokoknya selain rumah kita. Meskipun bahasanya yaitu rumahnya katakanlah kerabat kita atau bahkan mungkin rumahnya anak kita di tempat lain misalkan, ya. Maka selain rumah yang biasa kita tempati. Hatta tasta'nisu ay hatta tasta'dinu. Sampai kalian itu meminta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi izin mengucapkan salam. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim tentunya ketika izin, bentuk izinnya bagaimana? Bentuk izinnya bisa terlihat di dalam ketika mengetuk pintu. Ya, mengetuk pintu itu adalah tanda daripada izin, kemudian kita mengucapkan salam. Jadi izinnya dengan cara mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam. Dzalikum khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian selalu ingat tentang syariat ini, ingat tentang aturan ini. Kalau kita masuk di rumah orang lain, maka adalah minta izin dan mengucapkan salam. Maka dijelaskan wal amru bil isti'dzan yakunu fima huwa mahjubun adatan. Beliau kemudian menjelaskan lebih rinci sedikit. Yang namanya minta izin ini maksudnya adalah ayyakuna fima huwa mahjubun adatan, yaitu ketika memasuki sesuatu atau tempat yang tertutup secara kebiasaan.
Jadi namanya minta izin itu memasuki tempat yang tertutup. Kadarin seperti misalkan rumah ada pintu di depannya itu tertutup, ya. Maka ketika mau masuk minta izin. Wa maktabin atau mungkin kantor, ya, kantor yang ada pintunya dalam kantor itu ditutup, ya. Karena nanti kantor ada dua, kadang ada yang di depan terbuka, yang di dalam tertutup. Maka untuk yang tertutup ini minta izin. La ma huwa maftuhun adatan, bukan tempat yang itu kebiasaannya terbuka. Kita contohkan kantor para jemaah. Ketika kita masuk suatu perkantoran, biasanya pintu utamanya itu terbuka. Ada pintunya tapi terbuka. Ketika terbuka itu berarti kita tidak perlu minta izin di situ, kita masuk dulu. Biasanya kan ada resepsionis. Nah, kita menemui resepsionis. Kalau tidak ada, kita mau masuk ke ruangan siapa? Dan disitulah izinnya. Ketika di ruangan siapa yang mau kita kunjungi, itu minta izin di situ. Kadukani suqin, misalkan selain kantor juga seperti toko yang ada di pasar, namanya toko para jemaah, yang mereka menginginkan ada orang datang begitu. Jadi datang aja, nggak perlu izin terlebih dulu. Boleh saya masuk? Ya memang disediakan supaya masuk. Nah ini seperti toko yang di pasar. Au maktabin yutraku adatan fala yughlaqu babu yang kita sampaikan tadi, atau mungkin kantor yang dimana secara umum itu tidak tertutup. Biasanya pintu gerbang awalnya itu tidak tertutup sehingga kita boleh masuk langsung, boleh. Tidak perlu berdiri di depannya minta izin. Ya karena memang sudah secara urf, secara adat, ketika pintu di depan terbuka itu boleh masuk. Ya boleh masuk. Kemudian dijelaskan pada jemaah, fa idza kana al-muradul istidanu alaihi mahjuban fil adatil jariyah. Kalau maksud daripada minta izin ini secara adat yang berlaku ketika di tempat-tempat atau di suatu tempat yang tertutup. Ka abwabil dur, seperti pintu-pintu rumah, abwabil makatib atau pintu-pintu kantor, allati ya'tadu la yu'tadu fatuha, yang ini tidak biasa dibuka. Biasanya namanya pintu rumah rata-rata ditutup. Ya, atau pintu kantornya katakanlah kalau bahasa kita ini bagian tertentu ditutup. Kalau luarnya lobbynya kan tidak, kan begitu. Ta'allaqal istidanu bihadil hal, maka ini terkait dengan istidan, minta izin. Namun sebaliknya, fa in kana al-hijabu marfu'an adatan, fa in kana al-hijab marfu'an adatan. Namun kalau misalkan kantor itu tidak tertutup, maka terangkat kebiasaan ini, artinya boleh saja begitu. Kababi tukani suq, seperti pintunya yaitu yang ada di pasar, toko-toko yang ada di pasar. Aubawi maktabin, atau pintu kantor-kantor yang tidak tertutup. Ini mengulangi dari yang pertama tadi. Jadi intinya bagian pertama para jemaah, bahwasanya ketika kita meminta izin untuk masuk ke suatu tempat, itu adalah tempat-tempat yang biasanya tertutup, rumahkah atau mungkin kantorkah, ya, maka itu minta izin. Kemudian satu lagi bagian yang kedua, yaitu ketika mu'allif mengarang mengatakan waqifan an yaminil bab au yasari, yaitu berdiri di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu. Ini termasuk adab. Maksudnya apa di sini? Fa idza aradat dakhilu al-istidan. Kalau ada orang yang mau masuk suatu rumah, maka dia hendaklah minta izin, dan ketika minta izin itu waqfan an yaminil bab au yasari. Hendaklah dia berdirinya itu di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Walam yakif muwajahatan, jangan berdiri pas di depan pintunya. Pas di depan pintunya. Ini kalau rumah para jemaah, secara umum walaupun rumah itu kondisinya terbuka, ya. Walaupun rumah kondisinya terbuka, karena biasanya itu rata-rata tertutup, setengah terbuka atau terbuka.
Ya, dalam kondisi misalkan setengah terbuka, ya kita kemudian tidak boleh langsung masuk karena terbuka, enggak. Apalagi misalkan kondisinya tertutup langsung dibuka sendiri, ya tidak boleh. Ya, dalam kondisi terbuka saja kalau itu rumah, maka adabnya ini dilakukan. Di anal maksud al-isti'dzan, karena di antara maksud kita minta izin sebelum masuk rumah orang lain ini, hifdzul aurat, yaitu menjaga aurat. Di adamil itila alaiha, agar kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Karena kita tidak tahu orang yang ada di dalamnya sedang apa. Ya, ambillah diri kita para jemaah. Kalau kita sedang di dalam rumah dengan keluarga kita, kemudian ada tamu tahu-tahu nyelonong masuk, mungkin kita lupa tidak menutup pintu. Bagaimana kita? Ya, kita tidak suka, kita tidak senang. Ini kok enggak izin dulu tahu-tahu masuk. Ya, maka tujuannya izin supaya apa? Menjaga aurat agar tidak terlihat. Wa tahaqququhu yakunu bi mu'abatil bab. Jadi akan terwujud bagaimana supaya tidak bisa melihat, yaitu isi rumah orang yang kita datang ke sana dengan menjauhi pintu utamanya, pintu yang kelihatan bisa dari luar itu, maksudnya dari dalam kelihatan dari luar. Maka kita di kanannya atau di kirinya. Di alla tabdu auratun, supaya kita tidak melihat, kalian tidak melihat, yaitu auratnya la yahillul ittila' alaih, yang tidak pantas untuk dilihat. Faya ta'adzal musta'dana alaih, kemudian orang yang diberi izin tuan rumahnya jadi terganggu. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Jadi ini permasalahan yang kedua, ketika kita menuju satu rumah, maka adabnya, posisi ketika kita mengetuk pintu atau tidak, atau katakanlah mendekati rumah itu, di kanan atau di kiri. Ada sebuah riwayat dari riwayat Abu Daud dari Sa'ad radhiyallahu an, beliau meminta izin di hadapan pintu Rasulullah SAW. Minta izinnya itu pas di depan pintu Rasulullah SAW. Maka benar Rasulullah SAW bersabda, hakada angka atau hakada, maksudnya ke sini. Ya, ketika kelihatan di depan dipanggil ke sini. Maka beliau mengatakan, fa innamal istidzan minan nadhar. Sesungguhnya minta izin itu untuk mencegah penglihatan. Ya, jadi sebelum kita melihat dalamnya, kita di kanan ataupun di kirinya. Kemudian tambahan dari masalah hal ini, kalau misalkan kita minta izin, assalamualaikum, orang yang di dalam rumah itu sebelum menemui kita bertanya, siapa itu? Misalkan demikian. Maka kalau kita sebagai tamu, maka hendaklah menyebutkan siapa diri kita, nama kita. Tidak mengatakan siapa itu saya, ya, siapa itu saya tamu, nggak jelas. Ya. Sebutkan namanya supaya tahu penghuni rumah ini. Kemudian ada sedikit tambahan para jemaah. Ketika seseorang itu bertamu, kemudian dia itu berada pas di depan rumahnya, kemudian orang yang di dalam rumah jika tidak berkenan, kemudian yang di dalam rumah itu ibaratnya misalkan melemparkan sesuatu dari dalam rumah untuk melempar tamu yang dia pas di depan rumah itu, maka ini tidak ada sanksi bagi pemilik rumah. Ya, sebutkan di dalam hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, lawit tala'a fi baitika ahadun walam ta'dan lahu hadaktahu bihasatin fa faqata 'aina maka na'alaika min junah. Artinya, jika ada seseorang melihat ke dalam rumahmu, jadi kita tuan rumah ini, ya, ada tamu yang dia pas di depan pintu rumah kita melihat ke dalam.
dan engkau belum mengizinkan, walam ta'dan lahu, engkau belum mengizinkan dia itu masuk, belum mengizinkan untuk melihat. Hadak tahu bihasah, kemudian engkau melempar dia dengan hasah, dengan kerikil, ya. Bapak kok ta'ina, dengan lemparan itu akhirnya melukai matanya, melukai matanya. Maka na'alaika min junah, maka engkau tidak dikenakan sanksi apapun. Yang salah adalah tamunya, bukan tuan rumahnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, maka beliau memberikan penjelasan apakah boleh langsung melempar tanpa mengingatkan dulu, ya. Tuan rumah mengingatkan, jangan di depan pintu, agak kanan atau kiri misalkan demikian. Apakah boleh langsung melempar? Maka beliau mengambil pendapat di antara pendapat yang mengingatkan dulu dan tidak. Maka pendapat yang diambil adalah tidak mengingatkan pun juga tidak apa-apa. Jadi ketika ada orang di depan rumah kita tidak suka, kita nggak ridho di depan rumah, kita lempar satu dari dalam, maka itu dibolehkan. Yang salah adalah tamunya, bukan tuan rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa memahami adab ini dan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Insya Allah dua masalah berikutnya kita sambung di pertemuan yang lain. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.